Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Pajak tempat hiburan malam di Banjarmasin masih menjadi salah satu andalan pendapatan asli daerah. Namun sayangnya penerimaan pajak di sektor ini dinilai belum maksimal. Permasalahan ini terungkap wayah Komisi 2 DPRD Banjarmasin melakukan sidak ke beberapa wadah hiburan malam Minggu 12 Januari 2019. Pajak tempat hiburan malam atau THM di Banjarmasin masih menjadi salah satu andalan pendapatan asli daerah. Namun sayangnya penerimaan pajak di sektor ini dinilai belum maksimal. Permasalahan ini terungkap wayah Komisi 2 DPRD Banjarmasin melakukan sidak ke beberapa wadah hiburan malam Minggu 12 Januari 2019. Bahkan perdebatan sempat terjadi wayah berada di Pyramid Suites Hotel Banjarmasin. Jangan jual ini, nggak bisa. Kita mau ngetik. Saya bukan jual ini, Pak. Saya cuma mau menunjukkan, Pak. Iya. Kalau silakan kita ini loh pembayar pajak terbaik. Silakan Bapak tunjukkan, tapi ini tugas kita. Salah anggap kita salah. Kita cuma menunjukkan gitu loh. Silakan, tapi kan jangan dijadikan pedoman karena yang dimaksudkan beda. Yang dijual saya cuma menunjukkan. Tapi Bapak tadi pegangan itu. Iya bener loh, saya pegangan ini loh. Saya pembayar pajak terbaik loh. Dari Pak Wali Kota. Siapa yang mengklaim itu terbaik? Memang ada datanya. Iya kan? Iya. Apa salah sih tunjukkan? Enggak. Cuma kan artinya kalau ketua nanya tadi kan ini buat apa ini? Kalau nanya kan saya jawab sesuai ini loh, laporannya ada. Pak Budi coba boleh cek. Nanti kalau mau datang siang-siang, saya ada datanya di accounting semua. Perwakilan owner Pyramid Suites Hotel Banjarmasin, Aris Soleh Mulia, wayah takuni Prima TV mengeluhkan terkendala dengan jam tayang yang dinilai terlalu pendek, sehingga pajak 30% dinilai masih memberatkan. Menurut Aris Soleh Mulia, di Jakarta dan daerah lainnya, pajak hanya dikenakan 25%. Soalnya dari kami itu ya masalah jam tayang kita aja, Pak. Di satu sisi kita ini kan diharapkan pemerintah daerah untuk membayar pajak itu kan maksimal. Nah, tapi di satu sisi jam tayang kita ini digenjet. Istilahnya kita ini disuruh jam tayangnya pendek, tapi disuruh bayar pajaknya banyak. Itu satu sisi. Terus pajaknya yang 30% itu juga untuk karaoke itu kita agak berat, Pak. Jadi ke tamu-tamunya itu, tamu sebagian tamu komplain juga, kok 30%, cuma di Banjarmasin 30%. Di Jakarta aja 25%, Pak, setahu saya. Di kota besar lain, di Indonesia cuma 10% aja, sama dengan hotel. Sementara itu pengelola tempat hiburan malam Hotel Nasa Banjarmasin Suroto menyatakan akan mengikuti apa yang menjadi ketentuan pemerintah kota, yaitu tetap mengacu kepada Perda walaupun pendapatan hiburan wayah ini minim. Sementara itu Nathan, manajer THM The Peaks, mengakui bila penarikan pajak dari 10% ke 30% sangat memberatkan lantaran pengunjungnya kada banyak, apalagi adanya pembatasan jam tayang. Oh ya, sebenarnya kalau pajak kita emang berat. Dari awal kita berat dengan dari 10% ke 30%. Karena tahu sendiri kan sekarang tamu-tamu juga regenerasi datang ke sini kan. Datang ke sini ada yang sekarang paling cuman anak-anak muda. Anak muda pun nggak tentu duitnya berapa ya kan. Itu sih. Bos, ini tadi kan sempat terucap bahwa jam tayang melewati Perda. Memang jam di sini jam berapa sih tutupnya? Tutup di sini sih kalau weekend jam 1. Tapi kita ada event. Kalau kita ada event kan kita punya izin sendiri. Tapi kan tetap memakai tempat hiburan malamnya kan. Betul. Cuma kan kita mendatangkan event kan kita paling cuma seminggu sekali atau sebulan berapa kali ya kan. Udah setiap weekend gitu loh. Dan izinnya diurus tuh. Izin kita urus sendiri lagi. Jam berapa itu tutupnya kalau ada event? Kalau ada event kita mungkin jam 2 udah tutup. Kalau harapannya sendiri? Harapan kita sih maunya buka 24 jam. Ya kayak di ibu kota lah ya kan. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Bambang Yanto Permono memadahkan tujuan melaksanakan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam di Banjarmasin bersama anggota Komisi 2 lainnya ini adalah untuk memastikan setoran pajak yang dibayar pengelola tempat hiburan malam sesuai dengan intensitas pengunjung. Ternyata hampir rata-rata pembayaran pajak hiburan malam, ujar Bambang Yanto Permono, tergolong masih minim dikarenakan pihak pengelola hanya membayar pajak minimum. Seharusnya menurut politisi Partai Demokrat ini pembayaran pajak tempat hiburan malam lebih besar dari apa
yang telah disetorkan kepada pemerintah Kota Banjarmasin terbukti di HTM Pyramid Suite Hotel yang berlokasi di Jalan Skip Lama Banjarmasin Tengah. Kalau dihitung secara manual, setoran yang diberikan pihak pengelola kepada pemerintah kota masih kurang. Bambang Yanto Permono menegaskan bila pemerintah kota sepertinya kadang melakukan pantauan langsung ke lapangan karena hanya menerima laporan dari pihak pengelola, sehingga diharapkan, ujar Bambang Yanto Permono, ke depan ada transparansi antara Pemko Banjarmasin dan pihak pengelola tempat hiburan malam untuk mendongkrak pendapatan asli daerah di kota Seribu Sungai ini. Mengenai adanya pelanggaran jam tayang tempat hiburan malam, Bambang Yanto Permono berjanji akan menyampaikannya pada Komisi 1 DPRD Banjarmasin. Dan Martin, hampir semua tadi kita temui mereka itu kalau kita hitung secara manual kan rata-rata kurang. Dari ada yang 6 juta bayar, ada yang merasa lebih banyak bayarnya. Ternyata kalau kita hitung total ada yang 3 juta. Kita hitung total secara keseluruhan tetap kurang juga, seperti kayak Armane yang mendapat penghargaan terbaik pembayaran pajak. Kalau kita hitung secara logika normal di lapangan, mereka juga kurang juga. Jadi banyak. Sidak berlangsung hingga pukul 3 dini hari. Sejumlah THM masih beroperasi, sedangkan aturan jam tayang tempat hiburan malam bila hari libur hanya sampai pukul 1 dini hari.